Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Kita berada di dalam kitab Syarah salah satu usul, penjelasan 3 dasar utama. Dan kitab ini sudah setahun kita bahas dan kita baru menyelesaikan muqaddimahnya. Insyaallah pagi siang ini kita masuk ke inti kitab 3 dasar utama. Kata beliau di halaman 42, Fa'idha qila laka, kalau ditanyakan kepadamu, mal usulu salasatul lati yajibu 'alal insan, apa 3 dasar yang wajib diketahui oleh manusia. Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya. Kita lihat penjelasannya dulu dari Syekh. Al-usulu, jadi tadi pertanyaannya, kalau ditanyakan 3 dasar utama yang wajib diketahui manusia itu apa? Yang pertama dibahas tentang usul, al-usul. Al-usul jam'u aslin. Usul itu jamannya asal. Ini juga menjadi bahasa Indonesia, asal. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Asal itu sesuatu yang dibangun di atasnya lainnya. Artinya menjadi dasar atau fondasi, yang di atas fondasi itu dibangun bangunannya. Wa min dzalika aslul jidar, seperti dasar tembok. Aslul jidar, dasar tembok, wa huwa asasuhu, itu dasarnya. Wa aslus syajarah, kalau asal dari pohon, alladzi yatafarra'u minhu al-'adh. Asal pohon itu maksudnya pokok, akar pokoknya, atau pohon pokoknya. Yang bercabang dari batang itu, dari pokoknya itu al-aqson. Al-aqson itu cabang-cabang atau ranting-ranting. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat satu permisalan, kalimatan thayyibatan. Kalimat thayyibah juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Kalimat thayyibah juga diambil dari ayat ini, surat At-Taubah, surat Ibrahim ayat 24. Kalimat thayyibah itu kata Allah, permisalannya kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kokoh atau pohon yang baik. Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabitun. Pohonnya itu kokoh. Sabit artinya kokoh. Wa far'uha, dan cabangnya, rantingnya, bisama, di atas. Bisama artinya di atas. Nah, ini maksudnya penjelasan tadi bahwa al-usul itu dari kata asal, berdasarkan surat Ibrahim ayat 24. Wa hadhil usulus salasatu, 3 dasar ini yang dibahas ini. Yashiru biha al-musannifu, di penulis mengisyaratkan kenapa kitab ini disebut 3 dasar.
itu mengisyaratkan, penulis mengisyaratkan ilal usulillati, mengisyaratkan kepada dasar allati yus'alu anha al-insan fi qabrihi. Mengisyaratkan kepada 3 dasar yang manusia ditanya di alam kuburnya. 3 pertanyaan. Maka 3 pertanyaan ini menjadi 3 dasar. Man rabbuka, wa maninuka, wa man nabiyuka. Namanya dasar itu dari awal, pondasi. Maka ini harus menjadi pondasi pemikiran, pondasi dasar agama setiap orang ketika seseorang itu akan membangun bangunan di atasnya, yaitu Islam. Ada ibadah, ada akhlak, ada amal soleh, semua harus dibangun di atas dasar yang 3 ini. Fakul, kata beliau, maka jawablah. Kalau ada yang tanya 3 dasar yang wajib itu apa? Jawablah, fakul, ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, mengenalnya hamba dengan Robnya. Ini dasar pertama. Nah, auradal mu'allifu rahimahullah, penulis menyebutkan di sini, hadhil mas'alah, masalah ini bisi bati soal, dengan bentuk soal. Tadi kan memang ditanya, fa'idha kilalaka, kalau ditanyakan kepadamu, maka jawablah. Jadi bentuknya soal jawab. Kenapa ini dalam bentuk soal jawab? Wadzalika min ajli an yantabiha al-insana laha. Itu dalam rangka untuk yantabih itu menggugah manusia, agar manusia sadar, fokus pada perkara yang mau dibahas. Li'annaha mas'alatun azimatun, karena yang mau dibahas itu adalah masalah besar. Bukan masalah remeh, tapi masalah besar bagaimana orang membangun agamanya di dunia. Juga menjadi masalah besar karena ini nanti menjadi dikatakan besar. Li'annaha mas'alatun azimatun, karena itu masalah besar, azim. Wa usulun kabiratun, dan usul yang besar. Kalau azim itu agung, kalau kabir besar. Karena 3 masalah ini adalah mas'alatun azimatun wa usulun kabiratun. Wa innama qala inna hadhil usulu salasatu, karena 3 dasar ini allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib manusia mengetahui. Li'anna hiyal usulul lati yus'alu anhal mar'u fi qabrihi, karena 3 dasar ini yang nanti akan ditanya ketika manusia masuk alam kubur. Sudah berpindah dari alam dunia masuk ke alam kubur, yang ditanya ya tentang dasarnya ini, 3 dasar ini. Idza tufina, ketika manusia sudah dikubur, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sudah berpaling pulang pengantarnya. Atahu malakani, datang kepada orang yang di alam kubur itu malakan, 2 malaikat. Fa'aqudahu, maka kedua malaikat itu mendudukkan orang tadi. Fasa'alahu, maka kedua malaikat itu bertanya. Kalau di hadis yang dulu muqaddimah pelajaran ini kita bahas, Mirbatin Syariah, dengan membentaknya. Dibentak. Fayan tahironi, maka dibentak dengan bentakan yang keras. Fasa'alahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, maka ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini 3 soal langsung karena ini terakhir. Sehingga malaikatnya ini bertanyanya 2 kali. Pertama ditanya 4 soal. Pertama, yang keempat itu tentang Al-Quran. Tapi ditanya
tentang satu-satu. Man rabbuka ditunggu jawabannya, wa ma dinuka ditunggu jawabannya. Sampai kepada soal terakhir, pertanyaan ujian terakhirnya itu 3 pertanyaan langsung seperti ini. Nah, pertanyaannya langsung 3 ini. Kata Rasul SAW, hadhihi 3 soal ini akhiru fitnatil mu'min. Ujian terakhirnya orang mukmin. Jadi orang beriman itu kan diuji. Di dunia ini diuji dengan kebaikan dan kejelekan. Nah, tapi nanti ujian terakhirnya itu di sini. Di alam barzah. Fa'amal mu'minu, adapun orang mukmin fayaqul, orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun. Jadi jawabannya juga satu sekali menjawab. Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Muhammad. Ini orang mukmin. Nah, kalau bisa menjawab ini, kata Rasulullah SAW, Shadaqa abdi, akan ada suara dari atas mengatakan Shadaqa abdi. Yang mengatakan ini siapa? Ada yang menafsirkan itu Allah. Karena tidak ada yang berhak mengatakan hambaku kecuali Allah. Shadaqa abdi, telah benar hambaku. Fa'albisu minal jannati, berilah dia pakaian dari surga. Wafrisu lahu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga. Waftahu lahu babal jannati, bukakan dia pintu surga. Hatta yajida rihaha, sehingga dia merasakan harumnya surga. Wa wasi' qabrahu maddal basar, luaskan kuburannya sejauh pandangan mata. Kemudian di amal baiknya oleh Allah dijadikan manusia, kemudian terjadi dialog. Wajahnya sangat tampan, harum. Dia mengatakan, Ubasyirukum, aku berikan kabar gembira pada kalian dengan apa yang Allah janjikan ini. Kemudian orang yang mati menjawab, mengatakan, Man anta, siapa engkau? Wajahmu sangat bagus, baumu sangat harum. Kata orang tadi, Ana amaluka fid dunya. Saya itu adalah amalanmu di dunia. Karena ini alam akhirat, maka kita tidak pakai akal, tapi pakai apa? Iman. Pakai hati, lebih mampu, lebih luas menerima wahyu Allah Azza wa Jalla dan sunnah-sunnah Nabi. Aku adalah amalanmu di dunia. Aku mendapati kalian dulu di dunia orang yang cepat sekali menerima kebenaran, mudah sekali menerima kebenaran, dan cepat mengamalkan kebenaran. Serta aku dapati kamu dulu di dunia itu orangnya lambat dalam melakukan kejelekan, nunda-nunda kejelekan, bahkan banyak meninggalkan kejelekan. Sehingga itu balasannya. Semua tadi mulai dari berilah pakaian dari surga sampai dijadikan manusia amalannya disebut apa Pak Gun? Itu balasan bagi orang mukmin karena bisa menjawab. Dia mendapat tadi itu, pakaian dari surga, hamparan dari surga, dibukakan kuburnya sejauh pandangan mata, sampai amalannya dijadikan manusia yang sangat tampan, harum. Kenapa Pak? Namanya apa itu? Pak Hari? Apa namanya itu? Itu balasan bagi orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat balasan ini dan termasuk orang mukmin yang bisa menjawab ujian terakhir. Apa namanya, Pak Ahmad? Amal solehnya tadi dijadikan orang. Kalau sudah mati sudah nggak amal soleh lagi, ya.
Sudah nggak ada lagi amal soleh. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu. Kenapa Pak Gun? Nah, disebut nikmat kubur. Itulah nikmat kubur. Nah, mudah kita sukses menghadapi mungkar nakir ini dan bisa menjawab sehingga kita mendapat nikmat kubur, istirahat sebentar. Karena dia waktu mau tidur itu dia mengatakan, "Ya Allah, percepatlah kiamat. Aku sudah rindu." Padahal itu baru masuk. Rindu dengan keluargaku dan harta. Nah, padahal keluarganya belum tentu ya. Keluarganya masih belum tentu karena belum diuji. Wa amal murtabu, adapun orang yang ragu. Kenapa kok ragu? Karena ilmunya tidak mantap. Mungkin ngajinya ngantuk-ngantuk, ada ya. Atau jarang-jarang hadir kayak gitu. Sehingga nggak kuat ilmunya. Bahasa kitabnya ini murtab. Awil munafiku, atau orang munafik. Fayaqul, dia mengatakan la adri. Ha ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Gitu ya. Aku nggak ngerti. Sami'tu nasa yaqul, tapi aku pernah dengar orang bilang, pernah dengar Pak Khotib, pernah dengar Ustadz bahas. Cuma saya nggak fokus waktu itu. Sehingga nggak kuat ilmunya. Yaquluna syai'an fakultuhu. Aku kayaknya pernah dengar kajian itu dulu di dunia. Di mana ya? Nah, diingat-ingat nggak ingat-ingat karena memang kurang mantap ya. Nah, kalau sampai kondisi ini dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir atau dia menjawab la adri. Kata-kata la adri ini bunyi hadis ini. Nas hadisnya memang seperti itu. Sebagaimana dulu pernah kita bahas di hadis Barra ibnu Azib. Dibawakan oleh Syekh Albani dalam hadis panjang di Ahkamul Janaiz. Ini memang wahyu dari Allah yang mengabarkan kepada Rasulnya jawabannya. Jawaban bukan orang yang mukmin, orang yang ragu-ragu itu la adri. Ketika seperti ini, maka inilah yang disebut ujian gagal. Ujiannya gagal. Maka kata diseru dari langit, kadzaba abdi. Kalau yang pertama tadi, yang kedua, kadzaba abdi. Telah berdusta hambaku. Wafrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Walbisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban nar, bukakan dia pintu neraka. Hatta yajida samuha, sampai dia merasakan panasnya neraka. Wadoyi kobrahu, dan sempitkan kuburnya sampai rusak, sampai remuk tulang-tulangnya. Kemudian didatangkan amalannya, dijadikan manusia dalam bentuk wajah yang jelek dan bau busuk. Siapa engkau ini kok baunya busuk? Kata dia, saya ini amalanmu di dunia. Aku lihat kamu dulu di dunia susah melakukan kebaikan, ngajak taklim susah. Kalau taklim sudah susah, apalagi amal baiknya, karena pintu ke pintu kebaikan itu dari taklimnya. Bagaimana dia beribadah tanpa bimbingan ilmu? Bagaimana dia beribadah kepada Allah, menyembah Allah tanpa bimbingan ilmu? Hanya berdasarkan perasaan, perakiraan, barangkali. Tidak demikian yang dibimbingkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalau kalian melihat aku salat. Di mana dilihatnya salatnya Nabi? Di hadis-hadis. Nah,
Aku lihat kamu dulu di dunia susah, ngaji susah, ibadah susah. Maka inilah akibatnya. Dan kamu sangat cepat dulu di dunia dalam perkara-perkara kejelekan. Ini namanya apa Pak Hari? Mulai dari pakaian neraka, hamparan neraka. Pak Kun. Apa namanya? Siksa kubur. Lawan daripada nikmat kubur. Ini disiksa, di kuburan disiksa. Bahkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat khusus penyiksa. Diriwayatkan kondisinya buta dan tuli. Biyadihi mirzabah, yang di tangannya ada cambuk. Nah, yang cambuknya besar dan dahsyat. Walau duriba ala jabalin kana turoba. Kalau cambuknya itu dipukulkan ke gunung, maka gunungnya jadi debu karena dahsyatnya pukulan itu. Fayadribu dorbatan, ketika dipukul satu pukulan saja, kata Rasulullah SAW, yasihu sihatan, maka orang itu menjerit. Yasma'umu kullu syai'in, yang bisa didengar oleh segala sesuatu, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Ditutup pendengarannya oleh Allah. Kenapa ditutup? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an la tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur, la da'autullaha ay yasma'akum adzabal qabri, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian adzabal qabr, azab kubur. Karena dahsyatnya. Makanya kata beliau tadi, ini perkaranya besar, perkara azim. Nah, bagaimana agama kita ini, lebih-lebih yang kita sudah usia senja, matahari sudah di atas gunung, sudah surut, kok agamanya masih marit seperti itu, harus diimbangi dengan apa? Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, nanti Allah yang akan menolongnya. Kalau kalian tidak saling mengubur, kenapa kalau diperdengarkan, kalian tidak akan mampu mengubur saudaramu? Pingsan mendengar siksaan kubur itu. Dan kalau hewan-hewan, oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar malaikat. Azab kubur, azab yang dahsyat sekali. Yang pertama dari 3 dasar itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Ma'rifatul abdi rabbahu. Di pelajaran pertama dan utama yang harus ditanamkan pada manusia. Mulai dari sabi. Kata dalam hadis disebutkan, iftahu ala sibyanikum qawlu la ilaha illallah wa kafinu walakinu mautakum bila ilaha illallah. Bukalah pelajaran sibyan atau sobi. Sobi kalian dibuka pengajaran dengan pelajaran la ilaha illallah. La ilaha illallah ini tadi kalimat thayyibah, dan itu adalah akidah. Sobi itu usia berapa? Sobi itu mulai lahir sampai disape. Disape umur berapa? 2 tahun. Artinya 2 tahun itu mungkin bicara belum paham, belum jelas, tapi dia sudah paham. Karena mengajarkan, Rasul memerintahkan untuk diajari. Mulai dari sibyan, dari sobi. Kan masih digendong karena masih nempel sama ibunya. Mainnya di dapur sama uminya.
masak-masak sama uminya di dalam. Tapi di situ sudah diperintahkan oleh Rasul untuk diajari akidah. Kalau belajar A, B, T nanti. Nah, apalagi sholat itu nanti umur 7 tahun. Ya, baca nanti mungkin umur 4 tahun, 5 tahun itu baru belajar baca. Tapi untuk akidah, nah ini dimulai dari Sibyan. Ya tentunya cara pengajarannya tidak harus formal, tidak harus dengan kata-kata yang sesuaikan dengan daya pikirnya. Ini pegang rambutnya, pegang kepalanya, ini apa namanya? Kalau namanya Ali, ini Ali, namanya apa ini? Kepala. Nah, siapa yang buat kepala? Nah, itu baru dengarkan. Ini namanya apa? Tangan. Pegang tangannya, ditanya ini apa? Tangan. Ini apa? Jari. Siapa yang buat tangan? Siapa yang buat jari? Allah. Nah, tangannya bisa gerak ya? Bisa. Yang bikin bisa gerak siapa? Allah. Jadi dikenalkan kepada Allah, menjelaskan Allah itu maha bisa, bisa membuat ini itu. Kemudian bisa bergerak. Kalau itu kita harus bersyukur kepada Allah. Senang kita diberi tangan bisa bergerak. Ada itu orang punya tangan nggak bisa gerak, jarinya ada yang cuma 3, ada yang cuma 4. Jarimu berapa? 5. Nah, itu berarti sempurna, lengkap. Bilang apa pada Allah? Alhamdulillah. Nah, ada jempolnya. Coba nggak ada jempolnya kan nggak bisa makan ya Pak Gun ya. Nah, ada hewan nggak pakai jempol karena memang nggak pegang-pegang. Jarinya cuma 4. Hewan apa Pak? Jarinya 4. Iya, jari itu hewan apa itu jarinya? Ayam. Gun punya ayam, jadi sering pegang kaki ayam. Jarinya 4. Kenapa kok cuma 4? Bukan cacat, itu memang dibikin oleh Allah 4. Kenapa? Karena dia cuma untuk nahan badannya. Dia tidak nulis. Nah, tidak jahit, ya, tidak pegang. Nah, makanya pakai paruhnya. Jadi ini pelajaran pertama dan utama. Kalau ditanya pelajaran pertama yang diajarkan pada anak kita itu apa? Pelajaran akidah. Dengan sederhana tapi dikenalkan itu Allah.
Yang membuat kamu ini Allah, badanmu tegak berdiri. Coba, karena ada ciptaan Allah yang berdiri tegak. Ada? Enggak ada. Walaupun itu ada orang hutan, itu kan agak bengkok gini. Jalannya masuk mungkru ini jalannya. Terus bisa ditekuk, berdiri, lagi duduk ini badannya bisa tegak. Yang lain enggak ada. Kera, duduk, tapi ya enggak tegak. Tapi kalau manusia badannya tegak, wajahnya di depan, ganteng. Nah, kalau kera atau kucing bisa duduk, tapi nggak seganteng manusia. Fisik manusia bisa sujud, nah, bisa ruku, kan enggak ada selainnya. Walaupun kera bisa berjalan berdiri, tapi ruku enggak bisa dia. Nah, maka bersyukur lagi atas ya Allah di situ pada ciptaan dirimu, pada badan dirimu itu sudah banyak sekali ayat-ayat Allah. Kita coba lihat ya di surat Al-Baqarah. Ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu dengan beberapa sebab. Atau kalau ditanya bagaimana kita mengenal Allah.